Takbir! 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 Dan sayangnya hari ini umat Islam ada yang keliru memberikan loyalitas wala dan pembelaannya. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, direndahkan, dilecehkan, mereka diam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan fitrah kepada kita berupa gharizah. Dan salah satu gharizah yang ada pada diri kita adalah gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Yang diantara perwujudan dari naluri mempertahankan diri itu adalah kita pasti tidak ridha, merasa tidak akan tentram jika diri kita, keluarga kita, anak istri kita dihinakan oleh orang lain. Apalagi selain gharizatul baqa, kita juga memiliki gharizatul tadayun, naluri beragama. Yang di dalam perwujudan naluri beragama tadi, kita dikaruniai sikap dan sifat kultus terhadap hal-hal yang memang diperintahkan oleh agama dikultuskan, yakni Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan hari ini kita diuji sifat fitrah kita sebagai manusia, sekaligus diuji sikap kita sebagai seorang mukmin yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan ini. Sekaligus kita diuji apakah benar kita telah menyatakan diri sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam setiap sholat 5 waktu kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan hari ini ujian terhadap akidah kita, naluri fitrah kita sebagai seorang muslim yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, orang yang dibuat marah tapi tidak marah berarti dia sama dengan keledai. Dan hari ini yang membuat marah kita bukan karena anak kita dihina-hinakan, yang membuat marah kita bukan karena istri kita dicolek orang, yang membuat kita hina bukan karena harta kita diambil, bukan karena jabatan kita diambil, bukan karena ada penelantaran terhadap wibawa marwah dan kemuliaan keluarga besar kita, nasab kita, guru-guru kita. Tapi ini yang terjadi, bahwa hari ini kita diganggu bakok kita, diganggu naluri beragama kita, dan wajib marah kita karena ada yang hina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana viral dikabarkan media, dua politikus India dari Bharatiya Janata Party atau BJP, ini partainya Narendra Modi, Perdana Menteri India yang terkenal kejam terhadap umat Islam, dan salah satu lagi namanya Nupur Sarmanapan dan Kumar Jindal, dalam begitu lancang menghina kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan bahkan Allah dihinakan melalui pelecehan terhadap Al-Quran. Yang terjadi adalah dalam satu debat di televisi yang disiarkan secara langsung di India, juru bicara Bharatiya Janata Party Nupur Sarma dengan entengnya melecehkan kehidupan Nabi, di mana beliau menikahi Siti Aisyah dalam usia muda dan memberikan sematan-sematan yang secara umum ini adalah tuduhan yang mengulang, misalkan pedofilia dan yang lainnya. Dan substansi daripada statement partai
Bharatiya Janata Party ini ya, dari juru bicaranya tidak bisa kita pisahkan dari kebijakan Narendra Modi dan partainya, yakni Bharatiya Janata Party, yang selama ini memang represif dan anti-Islam. Meskipun partai telah memberikan satu sanksi yang sifatnya juga sangat tidak layak, hanya diskorsing sementara, kita umat Islam tentu tidak terima dengan sanksi-sanksi yang demikian. Apalagi sejarah kebijakan India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi itu sangat-sangat ya represif terhadap umat Islam. Sebut saja yang pertama, kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum muslim yang pernah terjadi di Gujarat, India. Kekerasan yang berlandaskan sentimen anti-Islam ini pecah di Gujarat pada 27 Februari hingga 1 Maret 2022. Modi saat itu berkuasa belum mendapat PM seperti sekarang, tetapi ini merupakan kebijakan dari partainya yang menyebabkan paling tidak 1044 orang meninggal dunia, 223 menghilang, dan 2.500 lainnya terluka, dan mayoritas korbannya adalah umat Islam. Takbir. Yang kedua, kerusuhan dan penyerangan terhadap kaum muslimin di Muzaffarnagar yang menyebabkan 50.000 mayoritas muslim warga Muzaffar mengungsi, 62 orang meninggal, di mana 42 orang muslim dan hanya 20 saja yang Hindu. Yang ketiga, penyerangan terhadap kaum muslimin di New Delhi. Kasus itu terjadi pada saat Islamofobia begitu kuat menerpa pemerintahan Narendra Modi, dan saat itu terjadi diskriminasi kewarganegaraan terhadap umat Islam, di mana amandemen undang-undang baru tentang kewarganegaraan India tidak mengakui beberapa eksodus warga muslim untuk menjadi warga negara India dan mendapatkan hak-hak sebagai warga negara secara baik. Dan yang keempat, yang belum lama, adalah tindakan represif dan diskriminatif terhadap muslimah di India yang tidak boleh mempergunakan jilbab saat menuntut studi atau saat belajar kuliah di universitas di India. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini bukan hanya soal pernyataan dari seorang anggota dari partai Bharatiya Janata Nupur Sarma atau dari Navin Kumar Jindal, tapi sesungguhnya posisi dari Nupur Sarma sebagai juru bicara resmi dari partai Bharatiya Janata mengkonfirmasi inilah sikap dari partai tersebut. Adapun klarifikasi dari partai yang menyatakan bahwa pernyataan Sarma tidak atau bukanlah mewakili partai diberikan bukan karena sikap itu yang sejati, tetapi karena kritikan masyarakat, terutama dunia Islam, di mana dampaknya negara-negara di Arab Saudi, di Timur Tengah, itu melakukan seruan boikot terhadap produk-produk India. Dan inilah yang kemudian menyebabkan partainya Modi ini terpaksa harus mengklarifikasi. Karena sikap yang bisa kita baca bukanlah klarifikasi dan permintaan maaf dari partai Modi, tetapi kebijakan yang diterapkan oleh Perdana Menteri India Modi ini dan partainya Bharatiya Janata Party ini selama kekuasaannya memimpin India, di mana tindakan-tindakan represif, diskriminatif, anti-Islam begitu kencang, keras, dan itulah yang dirasakan oleh umat Islam di India. Dan perlu untuk diketahui apa yang dialami dan ditimpakan oleh orang-orang kafir kepada umat Islam bukan hanya terjadi di India. Dan pelecehan-pelecehan itu juga bukan hanya terjadi di India. Nanti akan banyak yang bisa disampaikan tentang sejarah pelecehan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana penyelesaiannya. Namun yang penting buat kita adalah bahwa hari ini kita harus mengambil sikap dalam kapasitas maksimum yang kita miliki untuk membela wibawa kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada di antara kita mengambil sikap diam, memberikan keridhaan
apalagi berdalih bahwa mereka orang kafir yang tidak mengetahui apapun, kemudian kita memberikan permaafan. Tidak boleh demikian. Karena satu kejahatan, pelanggaran syariat itu tetap harus diberikan hukuman terlepas pelakunya muslim ataupun apalagi kalau dia dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan sayangnya hari ini umat Islam ada yang keliru memberikan loyalitas wala dan pembelaannya. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, direndahkan, dilecehkan, mereka diam. Tapi begitu ada orang yang ingin meraih kekuasaan, ingin menjadi calon presiden, sibuk mereka membela. Sampai baru saja ada yang berani kemudian menganggap remeh bendera tauhid hanya demi menjaga elektabilitas pasangan capres tertentu. Ini sangat naif dan sangat-sangat disayangkan. Kita kelak di akhirat akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada capres. Kita di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari penguasa. Dan saya katakan kepada umat Islam, berapa banyak pengkhianatan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa, baik mereka yang sudah berkuasa atau mereka hendak meraih tahta kekuasaan, kemudian gagal meraih kekuasaan, kemudian berkhianat dan kemudian merapat pada kekuasaan, kemudian tidak mempedulikan lagi nasib dari umat Islam. Kita tidak mungkin memberikan pembelaan loyalitas kepada manusia-manusia yang serakah akan kekuasaan tapi tidak peduli terhadap urusan umat Islam. Kita akan tidak mungkin mengulangi kesalahan-kesalahan untuk yang kedua kalinya, bahkan untuk yang kesekian kalinya, dengan memberikan pengorbanan, loyalitas, bahkan pengorbanan pada tingkat yang paling tinggi, yakni kematian, hanya demi untuk membela orang tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu. Hanya Islam yang layak diberikan pembelaan. Hanya Rasulullah yang semestinya kita harus tindak cepat untuk melakukan tindakan kepada orang-orang yang telah melakukan penistaan terhadap beliau. Dan hari ini mudah-mudahan melalui forum yang mulia ini, kita beberapa advokat, tokoh dan ulama di Jabodetabek ini bisa memberikan pengguguran kewajiban kifayah sebagai kewajiban dakwah. Tetapi silahkan bagi siapapun yang merasa punya kewajiban yang lain untuk mengambil tindakan yang sama, segera memberikan pembelaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Saya ingin tegaskan bahwa apa yang terjadi di India ini sebenarnya juga terjadi di negeri ini, bahkan di negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Saya masih ingat pada 2016 yang lalu, seorang calon kepala daerah di provinsi DKI Jakarta begitu mudahnya melecehkan Al-Quran, begitu mudahnya mengatakan umat Islam jangan mau dibodoh-bodohin oleh ayat Al-Quran. Padahal umat Islam itu hanya akan selamat kalau dia mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Takbir! Bahkan tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan jika umat Islam ini hanya tunduk taat pada ayat konstitusi, sementara ayat konstitusi itu mengangkangi ayat Al-Quran. Dan bahkan hari ini begitu kencangnya narasi hororisasi dan kriminalisasi terhadap ajaran Islam khilafah yang dihembuskan oleh rezim dengan tujuan agar umat ini menjauh dari khilafah, umat ini takut pada ajaran Islam, dan umat ini tidak mengambil bagian yang penting dalam rangka berjuang untuk menegakkan kewajiban yang agung, di mana banyaknya kewajiban-kewajiban lain itu tidak bisa ditunaikan kecuali dengan tegaknya kewajiban agung ini, yakni tegaknya Al-Khalifah Ar-Rasyidah. Takbir! Dan saya ingin tegaskan bahwa persoalan pelecehan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelecehan kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah, pelecehan kepada Al-Quran, pelecehan kepada syiar-syiar Islam, pelecehan terhadap simbol dan ajaran Islam ini tidak akan tuntas dan sempurna kecuali kaum muslimin memiliki apa? Khilafah. Coba lihat apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin antek yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka tidak melakukan apapun, bahkan hanya mengerahkan satu tentara pun tidak, apalagi satu peluru. Mereka hanya sibuk berkoar-koar boikot, yang padahal boikot itu hanya bisa dilakukan oleh individu.
Lalu apa tugas negara kalau hanya dia bisa ikut boikot seperti individu? Dan pada saat yang sama mereka tidak mengambil tindakan tegas dengan memutus hubungan diplomatik kepada India, mengusir duta besar Indonesia dari negeri kaum muslimin, sampai otoritas India meminta maaf secara terbuka, dan sampai otoritas India menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan itu untuk lain kalinya. Takbir. Karena itu memang kita butuh persatuan umat ini untuk melawan dengan cara berdakwah, menyuarakan pembelaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menyerukan boikot terhadap produk-produk India, terhadap barang dan jasa India, terhadap seluruh aktivitas transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi bekerja dengan otoritas India, atau transaksi berkunjung baik wisata atau urusan lainnya ke India. Dan ini adalah kewenangan kita sebagai individu dan bisa kita lakukan dengan kemampuan kita. Namun pada saat yang sama kita harus menuntut kepada rejim juga yang berkuasa di negeri ini agar mengambil tindakan tegas kepada Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Saya minta kepada Kementerian Luar Negeri untuk mengajukan nota protes keras, bahkan kalau perlu mengusir duta besar India dari Indonesia. Takbir. Dan tentu saja yang paling penting adalah saya mengingatkan kepada kita semua untuk jangan melupakan, dan inilah kunci pembelaan kita sesungguhnya, yakni untuk menegakkan khilafah. Karena hanya dengan khilafah umat Islam bisa memberikan junnah perlindungan yang maksimal kepada kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan khilafah kaum muslimin bisa dikonsolidasi, bisa menyatukan seluruh kekuatan umat Islam untuk mengiringkan tentara-tentara untuk membungkam mulut-mulut busuk orang-orang kafir di India. Takbir. Karena hanya dengan khilafah Modi tidak akan mengulangi lagi berbagai tindakan rasisnya terhadap umat Islam, termasuk terhadap kebijakan partainya yang selama ini memang rasis dan anti-Islam. Dan karena itulah saya mengajak kepada kita semua untuk tetap istiqomah di jalan dakwah, untuk menyerahkan seluruh urusan kita, waktu, tenaga, pikiran, bahkan kita wakafkan seluruh keluarga kita untuk perjuangan yang agung ini, perjuangan untuk menegakkan khilafah. Takbir. Karena sungguh kita ingin berkumpul dengan keluarga-keluarga kita di surganya Allah. Karena sungguh kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW sekala di hari kiamat. Karena sungguh kita ingin diberikan air dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh kita ingin dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak mungkin tidak kita bisa mencapai itu kecuali kita berjuang menegakkan hukum Allah, sehingga tidak ada lagi kedaulatan di muka bumi ini kecuali kedaulatan Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir. Karena itu jangan pernah melemah, jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa gentar bahwa sesungguhnya yang takut itu adalah orang-orang kafir, karena mereka tahu di dunia mereka salah dan mereka akan ketemu dengan kesalahan itu, dengan balasan atas kezalimannya itu. Yang harusnya takut orang-orang munafik yang selama ini selalu membuat bala terhadap umat Islam. Mereka lah yang semestinya takut, mereka yang korupsi, mereka yang menjual aset-aset bangsa ini, mereka yang teriak-teriak anti Pancasila dan seterusnya. Itulah yang mereka ketakutan karena mereka tahu berada dalam kesalahan. Sementara kita yang berada di jalur perjuangan, yang menegakkan hukum Allah, yang jelas-jelas kita yakin, seyakin-yakinnya akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk gentar, apalagi mundur. Tidak ada pilihan dalam perjuangan penegakan khilafah ini kecuali kita tetap melangkah, tetap istiqomah, dan semata-mata hanya meminta pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir. Insya Allah itu pengantar. Dan insya Allah nanti ada sampaian-sampaian dari ustadz-ustadz yang lainnya untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana sikap dan pandangan kita, apa yang harus kita perbuat dalam kasus pelecehan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW.